Halo semuanya, gue Wuwo, gue fotografer fashion komersial based di Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Anggi Wiryadiputra. Halo, aku Claudia Kristiani. Aku adalah seorang makeup artist. Hai semua, nama gua Edward. Gua sekarang menjabat sebagai model manager di Two Icons Management. Dan gua udah di Two Icons dari tahun 2016. Oke, nama saya Edwan Handoko, biasa dipanggil Papa Edwan. Saya kerjasama sama Two Icon sejak kapan ya? Dari Two Icon berdiri ya? Berarti udah berapa tahun tuh? 9 tahun dari awal-awal Two Icon ada, udah kerjasama sama Anggi dan Two Icon. Oke, halo semuanya, nama gua Glenn Alvin. Gua di Two Icons udah dari 2019. Sekarang gue juga sebagai model plus sebagai assist producer untuk di Two Icons. Peran gue sama Two Icons tuh mungkin bisa dibilang semacam bisnis partner ya, dimana ketika ada project-project seringkali gue kerjasama sama Two Icons Modeling Agency. Oke, jadi Two Icons itu sebenarnya gue bentuk di tahun 2014, tapi backstory-nya sebenarnya cukup panjang karena sebelum ada Two Icons gue tuh kerja di fashion magazine selama lebih kurang hampir 4 tahun. Dan sebenarnya itu bisa kalau dulu gue bilang itu mungkin kesialan, tapi setelah gue jalani ternyata adalah sebuah berkah buat gue sampai akhirnya bisa bikin Two Icons. Jadi di tahun 2014 itu gue bekerja di salah satu fashion magazine yang besar di Indonesia, kemudian ada layoff dan kita satu tim tuh kena layoff yang harusnya di hari itu tuh yang gue tahu dari editor in chief gue jadi naik jabatan, tapi ternyata di hari yang harusnya gue naik jabatan tiba-tiba satu tim termasuk dari semua headnya tuh kena layoff. Dan ya pasti itu pelontar-lantung kan, kayak gue harus kerja apa gitu karena bener tiba-tiba banget, nggak ada hujan. Kemudian editor in chief gue saat itu Mbak Miura Budi mindahin gue ke majalah Flora sama Samuel Mulya almarhum gitu. Dan kemudian 2014 itu akhirnya kayaknya gue pengen coba bikin usaha sendiri, akhirnya terbentuklah Two Icons gitu. Jadi ya cerita panjang banget, tapi intinya adalah yang dulunya gue pikir di saat kita jatuh itu adalah sebuah musibah buat gue, tapi ternyata itu sebenarnya berkah dimana gue sampai sekarang bisa Two Icons itu ternyata jadi berkah buat banyak orang. Ya lebih kurang begitulah singkatnya. Orang-orang yang bersejarah yang penting kalau boleh dijabarin satu-satu kayaknya waktu kita nggak akan cukup, karena gue juga pengen ucapin makasih buat semua pihak yang support, baik yang gue kenal atau tidak kenal, sekaligus mendoakan Two Icons itu banyak banget. Tapi beberapa orang mungkin yang bisa gue sebut diantaranya itu ada Adi itu sahabat gue, kemudian Papa Edwan, Claudia, Bowo, kemudian Edward, semua tim yang ada di Two Icons, ada Nathan, ada Putri, ada Salman, dan tentunya juga banyak banget sebenarnya harus gue sebut satu-satu. Ada Anandika Suraseca yang menjadi kreatif director Studio Moral dan juga kreatif director Jakarta Fashion Week. Kemudian Ibu Sfida Alisyabana sebagai chairman of Jakarta Fashion Week. Kemudian ada Kimberly dan keluarga. Aduh banyak banget, kalau gue harus jabarin satu-satu tuh banyak banget, dari teman-teman stylist, makeup artist, fotografer, PH. Itu banyak banget kalau gue sebutin, tapi gue cuma pengen ucapin makasih siapapun kalian yang udah dukung Two Icons dan dukung gue. Makasih banget, dan tentunya yang pasti buat semua anak-anak gue di Two Icons. Oke, jadi awalnya aku jadi makeup artist karena aku nggak diterima di suatu perguruan tinggi negeri. Lalu aku mendalami passion aku, kalau aku tuh lebih suka seni daripada IPA. Kemudian aku apply di suatu universitas yang suatu college yang juga punya jurusan makeup artist, dan disitulah aku mulai perjalanan makeup aku. Oke, gue udah di Two Icons itu sekitar 4 tahun. Itu sama lagi dong, kita kan sama model. Iya, kita sama-sama model juga. Abis itu baru kita belakangan ini melakukan kegiatan-kegiatan lain ya, kayak untuk di belakang layar.
Kalau untuk yang paling berkesan, paling besar di gue itu adalah Unbound Digital kemarin. Itu adalah campaign Two Icons yang ke-9. Dan yang gue paling kutip paling besar itu sebenarnya adalah di campaign itu komposisinya untuk ya sekitar 70% lah, yaitu isinya semua anak Two Icons untuk nge-crafting campaign-nya kayak gitu. Kalau kayak gimana saya? Kalau gua karena udah 7 tahun, udah lumayan lama. Yang pasti kita datang dari background yang berbeda-beda ya. Bukan model of course. Glenn apa background? Abang-abangan. Gua dulu backgroundnya chef. Jadi kayak Ratatouille. bukan. Jadi kayak pasti pengalaman berkesannya adalah belajar dunia fashion pasti. Dan selama di Two Icons ternyata nggak cuma it's about money, tapi tentang kita kebersamaan sama acara-acara yang kita bikin gitu. Two Icons kan sebenarnya establishnya udah cukup lama ya. Saya agak lupa sih tepatnya tahun berapa. Cuman yang keinget banget tuh tahun 2017 kali ya. Itu pertama kali, soalnya inget banget dulu tuh awal cabut dari kantor. Terus kayak baru mulai fokus foto, dan Two Icons salah satu modeling agency yang open buat collaboration. Oke. Kenapa modeling agency? Jadi sebenarnya gini, dari zaman gua kecil, gua tuh lebih aktif di kesenian sama olahraga. Dan dulu cita-cita gua waktu kecil tuh kalau nggak jadi dokter hewan, gua pengen banget jadi news presenter tadi dia. That's why gua kuliah ambil komunikasi, kemudian ikut berbagai macam lomba. Waktu itu kebetulan juga menang. Tapi setelah gua realize gua ke Jakarta, ternyata persaingannya ketat banget gitu. Dan gue masuk ke industri majalah. Nah, di tahun 2011 itu di saat gue pindah ke Jakarta kerja di industri majalah, gue tuh suka banget nge-save foto-foto model saat itu. Tapi model itu bukan model yang basic cantik dalam artian putih, rambut panjang gitu, enggak. Tapi gue kumpulin tuh model-model yang non-typical yang ada di Indonesia yang pernah gue lihat, kayak gue save. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada di album Facebook gue. Nggak tahu, visual gue kayak udah kesana sampai akhirnya di saat modeling industri itu menurut gue, di saat gue masuk waktu itu kayak gue belum pernah ngelakuinnya, tapi gue tahu sepertinya ini adalah passion gue. Sampai akhirnya udahlah gue bikin Two Icons, dan ya bersyukurnya sampai sekarang masih berjalan. Oke, jadi momen berkesan pas aku kerja bareng Two Icons itu adalah setiap tahun, beberapa tahun belakangan ini kita ngadain campaign bareng. Jadi berkesan banget. Kenapa? Karena orangnya tuh dari kayak cuma 20, 30, tiba-tiba kemarin terakhir udah lebih dari 50. Jadi itu menurut aku kayak lumayan berkesan, karena setiap campaign temanya juga beda. Terus abis itu setiap photoshoot yang ketemu anak-anak Two Icons itu juga menurut aku berkesan, karena makeupnya jadi kayak makeup sama teman aja. Enak banget. Kerja sama Two Icons tuh menyenangkan gitu. Maksudnya bukan cuma sekedar aku sama Two Icons sama Anggi dan timnya, bukan cuma emang ya udah sekedar kerja gitu ya. Kita suka banyak diskusi, suka banyak tukar pendapat gitu. Pokoknya sama Two Icons sangat menyenangkan, seru gitu. Aku sih so far nggak pernah ada masalah gitu. Terus enak buat komunikasi, itu yang penting kan ya. Dan kita sama-sama saling percaya. Jadi buat kerjasamanya tuh enak terus. Ya tidak bisa dipungkiri uang. Ya, setuju. Dan passion kali ya, dan ya. Maksudnya kita berdua sudah meninggalkan, buktinya adalah kita berdua meninggalkan kerjaan kita yang lama, dan sekarang kita settle buat Glenn 4 tahun dan buat 7 tahun, dan sekarang kita bisa dengan adanya Two Icons kita juga bisa merambah sektor lain, sama-sama di industri fashion, tapi kita di sektor lain. Jadi itu yang Merasa benar, bukan merasa benar ya, kayak jadi kayak nyamannya di sini. Iya. Baru tahu. Iya bener sih. ini buktinya saya sama Glenn duduk di sini. Iya, kalau nggak mungkin ada yang orang lain. Kalau gua di Two Icons itu masuk ketika gua masih kuliah semester awal. Abis itu pas lagi kuliah kan kita ada sesi magang gitu. Gue sempet ngerasain kantoran. Di situ gue akhirnya baru ngerasa ada dua perspektif yang gue lihat gitu. Ternyata pas gue kantoran, kelebihan kekurangannya gini. Ketika modeling kelebihan kekurangannya gini.
dan akhirnya gue ibaratnya nyamannya di sini ya karena gue udah mengetahui dua hal tersebut, dan akhirnya ternyata yang lebih itu jiwa sih ya, panggilan jiwa aja, kayak nyamannya ternyata ya udah di Industri sekarang dia di industri ini gitu. Awal pengen jadi fotografer kenapa ya? Sebenarnya udah dari zaman SMA pengen jadi fotografer. Terus kayaknya zaman dulu kayak era 2010-an awal ada banyak fotografer senior yang karyanya bagus-bagus banget, yang sangat menginspirasi, dan akhirnya saya udah nentuin kayaknya ini yang gue mau lakuin deh gitu. Jadi dari situlah mulai belajar otodidak, terus juga magang sana sini sih sampai sekarang gitu. Amin. Ngelihatnya bangga, pasti terharu, jelas. Karena di tahun 2017 sebenarnya Two Icons tuh pengen gue tutup. Kayaknya gue balik lagi aja jadi markom, kerja di majalah atau di brand, pun juga ada tawaran. Tapi kebetulan di tahun 2017 itu gue dapat kesempatan dibawa sama Kimberly dan keluarga, itu kita ke Paris sama ke London. Gue ada foto di sana. Memang mungkin jalan Tuhan bikin gue ketemu dengan orang-orang yang di luar ekspektasi gue. Jadi gue ketemu salah satu model, kita foto waktu itu. Dia dari Sudan tapi udah memang base-nya di London. Terus di saat kita mau bayar, dia bilangin dari agensinya, ya kamu karena bukan warga UK, kamu harus datang ke kita untuk bayar secara pound-sterlingnya cash gitu. Pas kita kesana, gue ngomong namanya Hillary. Gue iseng, gue tanya kayak kalau di London tuh apa sih gitu, tips and trick kalau punya modelan sih, karena kebetulan gue juga punya di Jakarta. Dia ngasih lah beberapa kisi-kisi yang menurut gue itu ngerubah pandangan gue terhadap industri modeling, dan gue membawa warna baru gitu. Jadi di tahun 2017 itu saat gue mau tutup, gue balik dari Eropa, gue balik ke Jakarta, gue ganti semuanya, logo Two Icons yang sekarang jadi biru kuning, kemudian website gue ganti, Instagram kita create dari nol, kemudian gue mulai mengkurasi model-model yang dibutuhkan oleh industri gitu, yang mungkin kayak plus size nggak terlalu diperlukan, atau yang curvy nggak terlalu terpakai, kemudian yang petit pasarnya sedikit, tapi ternyata dengan segmen baru yang gue bentuk, ternyata pasarnya jauh lebih berkembang. That's why diversity di Indonesia tuh sangat-sangat dikagumi lah gitu, karena ras kita berbagai macam, dan itu jadi kebutuhan pasar dan industri yang sangat perfect sih menurut gue gitu. Gak ada gue kalau di agensi lain deh. Pastinya Gak ada gue. nggak ada gue. Gak ada gue. Jujur kalau ditanya apa bedanya di agensi lain, kebetulan kita berdua belum pernah di agensi lain. Iya. Glenn juga kembali lagi, Glenn juga udah 4 tahun dari awal, gue udah 7 tahun dari awal. Jadi jujur kita nggak tahu nih kalau harus compare sama agensi lain. Tapi kalau apa yang kita rasakan adalah kita menjunjung, selain bisnis, kita juga menjunjung kekeluargaan kita yang tinggi banget. Jadi mungkin itu plus point atau nilai beda yang kita bisa sounding ke orang-orang kalau Two Icons tuh nilai kekeluarganya tinggi. Kalau dari Glenn? Kalau gue sih yang gue rasain ya itu lebih ke ketika nongkrong kali ya. Gak tau sih, gue ngerasa ini sebenarnya pribadi masing-masing sih. Gue nggak highlight agensi mana, kadang nggak mau mingle atau apa enggak. Cuman gue ngerasa anak Two Icons tuh banyak yang karena mungkin kita juga cukup ramai, jadi kita kayak anak tongkrongan gitu loh. Bonding. Iya, bonding, kayak udah nggak ada malu-malunya atau apa. Jadi ya udah kayak lo kenalan, nggak sungkan buat kayak halo itu dari mana, kenalan nih gitu. Gue ngerasa kayak ya vibes tongkrongan aja sih, jadi kayak lebih larut lah kayak gitu. Dulu pernah ngantor konvensional dan udah tau lah ngerasainnya kayak 8 to 5, 9 to 5 gitu, kayak gimana tiap hari itu harus kayak just on your laptop. Cuman di pekerjaan ini tuh tiap hari itu bener-bener bisa beda, project kami udah ketemu orang baru, ketemu banyak orang-orang hebat lah gitu. Terus bisa nge-execute creative concept yang berbeda-beda juga tergantung dari briefnya. Jadi and then I think that's when I realized kayak I think this is made for me. Kalau dibilang Two Icons beda dari agensi lainnya, justru sebenarnya gue nggak pengen meng-compare segala suatu hal,
karena gue percaya setiap agency itu punya kelebihan dan kurangan masing-masing. Makanya gue pun juga bekerja di industri ini tuh gue pengen kayak ngerangkul semua agency kalau kita lebih baik tuh eranya tuh berkolaborasi. Saingan ataupun merasa kompetitor itu buat gue jadiin aja itu sebagai kompetisi yang positif. Tapi kalau dibilang apa yang membedakan secara signifikan, mungkin gue salah satu founder dari modeling agency yang memang juga terjun dan terlibat di industrinya, dalam artian untuk belakang layar seperti gue bekerja untuk Jakarta Fashion Week sebagai produsernya di show semua Jakarta Fashion Week. Kemudian kayak gue juga ada membuat beberapa karya seperti Mark by Two Icons, Not Two Icons. Terus kita lumayan aktif untuk membuat campaign dan juga menjadi medium yang sangat luas bagi industri fashion dan beauty khususnya gitu. Gimana ya? Kayaknya emang in today's era atau world kayak kita kan emang visual banget ya, maksudnya kita on Instagram terus kayak misal video di TikTok, jadi kayak ngelihat sebuah foto tuh kayak will influence our decision to make a purchase or not gitu, to watch a movie or not gitu, to flip those magazines or not gitu. Jadi kayak menurutku emang kayak misalnya even though kayak nowadays kayak AI itu udah a thing, cuman I think photography and the modeling world tuh will stay at least 10 more years until some technology will take over, tapi it's here to stay menurutku sih. Oke, jadi momen yang buat aku realize kalau misalnya aku mau terus berkarya di dunia permakeupan ini adalah saat aku sadar kalau misalnya makeup itu bawa aku lebih dekat lagi sama mimpi-mimpi aku. Misalnya kayak aku bisa ketemu sama makeup artist favorite aku, terus aku bisa doing work trip yang ke tempat-tempat yang mungkin misalnya di Indonesia yang mungkin sebenarnya aku nggak kepikiran ke sana. Terus aku juga bisa ketemu sama orang-orang yang benar-benar supportive yang mendukung aku dari nol sampai saat ini. Kalau project photoshoot yang sama Two Icons tuh ada banget, dan itu waktu pada saat itu masih kerja di creative agency di salah satu agency di Jakarta, dan projectnya bersama dengan Uniqlo. Pada saat itu Uniqlo sedang mengeluarkan campaign flanel. Jadi bagaimana caranya flanel tuh kayak cool gitu, karena dipikir-pikir flanel tuh pada saat itu sebuah fashion item yang agak sebenarnya nggak timeless, cuman agak dated. Jadi kayak gimana caranya we make them fresh again gitu. Dan kebetulan orang Uniqlo-nya setuju untuk bekerja sama dengan Two Icons, literally satu agency which itu ngelibatin 30 plus model Two Icons untuk jadi model campaign-nya baik di video dan di foto. Dan kebetulan gue sendiri yang foto campaign-nya, dan ide strateginya juga sama kantor yang pada saat itu gue kerja. Jadi sangat spesial ya, kayak karena pertama kali kerja campaign besar Uniqlo dan semua modelnya dari Two Icons. Jadi ya sampai sekarang itu salah satu project komersil yang sangat berkesan. Oke, jadi makeup look favorite aku itu has been always natural makeup look. Kenapa? Karena kayak di natural makeup look itu kita nggak cover muka orangnya kayak gimana, kita cuma enhancing. Lalu aku juga suka banget sama look editorial, jadi kayak complexion-nya tetap natural, tapi ada twist dikit di matanya atau di lips-nya. Oke. Jujur, jadi orang yang berada di belakang layar sekarang dengan background gua sebagai model banyak membantu, ya kan ya. Karena apa? Karena kayak paham, gua udah tahu loh. Zaman dulu kayak rasanya jadi model bagaimana. Jadi gua nggak bisa terlalu nge-push anak, tapi gua juga harus nge-push anak. Terus juga teknis di lokasi, which is yang tahu cuma model. Jadi
sangat-sangat membantu sih kalau pas dulu jadi model dan sekarang jadi orang di belakang layar. Iya sih. Jadi mungkin ketika lo mengomentari pun lebih spesifik. Betul. Bukan kayak kamu yang bagus dong, tapi lu tahu kayak bagus tangannya, Betul. bagus matanya, matanya. Aku ngerjain yang pekerjaan aku yang banyak aku inget tuh, karena emang banyak yang tempat aneh-aneh, kayak aku pernah show di MRT, terus show di sungai pernah, show yang naik ke gedung bertingkat sambil turun pernah, apalagi ya, banyak sih yang emang di hutan pernah, di hutan pernah, terus di mana lagi ya, banyak lah yang aneh-aneh yang emang udah pernah diiniin. Itu buat aku juga jadi suatu tantangan gitu. Rasanya gimana ya? Ya rasanya yang pastinya ikut bangga ya, soalnya apa ya, gue ngerasa kayak kita semua tuh jadi tumbuh bersama gitu, kayak nggak mau trying to be kayak apa ya, oh sweet gitu, tapi emang literally kita tuh jadi di industri kreatif ini tuh emang kata kuncinya tuh emang kolaborasi. Jadi emang kita tanpa bantuan kiri kanan nggak bakalan bisa sih berdiri sendiri. Jadi dari awal dulu Two Icons anaknya mungkin cuman 10, 11, 15 sampai sekarang akhirnya aku udah nggak tahu sekarang ada berapa anaknya. Mana ada yang divisi development juga dan semuanya kerja. Itu menurutku sebuah achievement yang luar biasa sih buat Two Icons. Kalau ditanya gimana perasaannya, yang pasti terharu, happy, karena memang ya nggak gampang buat Anggi sang founder buat sampai di titik ini. By the way tahun depan kita 10 tahun, jadi kayak 10 tahun bukan angka yang kecil, tapi kita juga masih harus belajar banyak. Jadi ya proud. Oke, kalau gue pribadi ngeliat Two Icons itu selain modeling management atau model agency, gue realize bahwa anak-anak di Two Icons tuh luar biasa. Nggak cuma pinter kayak foto ataupun catwalk aja, tapi value setiap anak itu tuh memiliki apa ya, sesuatu yang sangat bisa gue banggakan. Jadi kayak Daniel itu dia bisa dance benar-benar bagus. Kemudian Glenn yang tadi jadi dari cuma model, gue ajak dia buat jadi co-producer gue di setiap events ataupun kegiatan yang memang harus gue kerjakan. Dan juga selain dari anak-anak Two Icons yang banyak banget punya skill dan akhirnya membuat value mereka, kita tuh juga menjadi medium untuk khususnya generasi muda yang ada sekarang. Kayak kemarin terakhir kita tuh bikin Mark by Two Icons. Itu tuh panitia semua anak-anak Two Icons, kemudian dibantu oleh banyak banget teman-teman di industri dan juga di luar industri fashion. Kita bikin acara yang memang tujuannya nggak cuma sekedar model itu ternyata cuma bisa filter atau foto, tapi model itu juga harus berguna untuk komunitas dan orang banyak. Jadi kita buat namanya itu si Mark itu, dan anak-anak tuh belajar gimana caranya manage sesuatu, kemudian berorganisasi, bagaimana berkomunikasi, dan akhirnya kita membuat wadah baru untuk semua pelaku industri fashion khususnya. Dan itu kita juga bekerja sama Lovepink. Lovepink itu kebetulan ketuanya Mbak Samantha Barbara, namanya Chelsea Islan. Kemudian kita juga bekerja sama Animal Shelter, Jaan. Jadi itu dana yang terkumpul dari barang pre-love anak-anak Two Icons dan juga teman-teman selebriti itu kita berikan untuk dua organisasi ini. Jadi artinya ya mungkin bisa dibilang kayaknya modeling agency yang baru melakukan itu cuma Two Icons sih. Ya ini opini pribadi gua aja, cuman Two Icons tuh agency fashion di agency model di Jakarta yang balance meaning anak-anaknya komersial tapi juga bisa fashion. Nah, nggak semua agency tuh anak-anaknya bisa balance kayak gitu, karena seperti yang mungkin orang banyak ketahui, uang tuh paling banyak di commercial modeling gitu. Cuman at the same time fashionnya juga butuh. Jadi kayak anak-anak Two Icons menurut gue kebanyakan tuh can do both gitu sih. Oke, jadi personally aku juga benar-benar bersyukur banget bisa ketemu Two Icons, dan aku ngerasa sangat bersyukur dan juga terharu. Kenapa? Karena kayak
growing-nya tuh bener-bener signifikan banget. Aku bisa ngeliat yang tadinya kayak cuma berapa model, yang tadinya juga nggak ada yang development, sekarang udah ada Twaikens development juga. Aku ngerasa kayak Twaikens membawa dampak yang bener-bener positif untuk dunia, bukan makeup doang, bukan modeling doang, tapi juga makeup dan juga orang-orang di sekitarnya, karena mereka selalu kayak mau berbaur gitu satu sama lain untuk kru-krunya juga. Itu menarik sih menurut gue, karena ibaratnya gue kayak bukan merasa jadi ini ya, gue juga kan ibaratnya suka juga untuk di belakang layar. Nah gue ngerasa pas banget Twaikens juga mampu untuk memberikan ruang gerak wadah, ruang gerak, platform, ya semuanya tadi tiganya sama aja. Itu buat gue ibaratnya mempunyai panggung untuk gue mengetes kemampuan diri, dan project yang gue sempat terlibat juga cukup besar juga tanggung jawabnya. Gue juga awalnya sempet sosok pede aja sih kayak untuk ngambilnya, cuman ya gue coba gas terus. Jadi gue merasa value gue pun akhirnya juga bertambah ya, naik juga bertambah ketika si Twaikens ini mampu untuk memberikan gue value lain. Oke, yang tesnya 5 years. Banyak banget pengalaman yang luar biasa yang gue jalanin yang sama sekali nggak pernah terbayangkan bisa ada di posisi sekarang. Alhamdulillah. Satu hal yang selalu gue ingat juga bahwasanya di saat kita bisa di titik sekarang yang mungkin orang lain sudah enak, sebenarnya itu yang harus kita pegang teguh adalah jangan pernah ngelupain dari mana lu berasal. Dari mana lo memulai, dari mana titik nol, bukan di mana lu sekarang sih. Jadi siapapun orang yang bantu kita dari nol, siapapun orang yang support kita secara waktu, tenaga, material dan segala macam, itu adalah sebenarnya orang-orang yang membuat Twaikens ada sekarang. Jadi bukan karena gue yang hebat ataupun anak-anak Twaikens hebat, tapi memang banyak banget orang-orang hebat yang membantu Twaikens. Kalau 5 tahun ke depannya tentunya namanya harapan, kita pengen lebih baik. Tapi gue gak pengen yang macam-macam. Gue cuma pengen Twaikens jadi model manajemen yang stabil, terus bisa expand ke beberapa lini yang ada industri fashion, dan tentunya tetap Twaikens itu menjadi inspirasi dan juga menjadi berkah untuk banyak orang, gak cuma anak Twaikens tapi siapapun yang bekerja sama dengan kami tentunya pengen jadi berkah untuk orang banyak sih. The past 5 years ya, gue baru 4 tahun. Lu dulu. Buat past 5 years Twaikens maksudnya. Buat Twaikens yang dulu, tenang aja, masa depan bakal lebih cerah kok. Neng gitu. Buat the future 5 years, kayak stay humble. Itu aja. Lagu sedih. Oke, untuk Twaikens aku mau say thank you banget karena Twaikens udah menjadi wadah aku dari aku nol nyoba-nyoba makeup look, sudah nyoba-nyoba beberapa warna skin tone dari awal tuh aku belajar banget dari Twaikens karena kita sering banget photoshoot dari awal. Terus untuk the future Twaikens, aku doa supaya Twaikens selalu bisa jadi wadah dan juga agency modeling terbaik bukan terbaik ya, tapi lebih kayak wadah yang mau terus mengayomi orang-orang di sekitarnya dan juga diberkati untuk menjadi berkat. Wishes-nya supaya Twaikens bisa grow bigger and bigger, nationally atau internationally wide, dan juga bisa terus berguna untuk orang-orang di sekitarnya, dan juga bisa terus memunculkan bibit-bibit yang berguna dan yang bagus-bagus untuk industri beauty dan fashion khususnya. Gue feature aja ya kali ya, soalnya gue belum lama-lama. Udah. Iya, kalau masa depan Twaikens menurut gue Pesan Glenn. oh pesannya humble. Harus gokil sama harus ya semoga tiap tahun ada gebrakan baru. Itu aja sih. Twaikens untuk kedepannya semoga semakin sukses dan semoga kita bisa terus menjaga hubungan
profesional maupun personal, dan pokoknya terus deh kita saling support sampai ke depan. Wishes untuk tahun ini yang pertama pastinya semoga tempatnya makin keren itu dulu nih, karena tempat itu juga harus jadi acuan juga kan. Dan juga semoga nih kalau untuk modelannya kita bisa mendapatkan bibit baru yang juga akan mengisi kekosongan mungkin di industri ini atau menambah warna baru industri ini, supaya teman-teman dari fotografer, makeup artist, production house punya kanvas baru, punya jagoan-jagoan baru pastinya, dan panitianya semoga dari awal sampai akhir nih tetap stay, jangan tiba-tiba satu hilang, gua nggak mau, supaya acaranya semakin bagus dan tentunya sponsor juga makin banyak dan ya solid ke depannya, dan acaranya lancar sampai akhir, walaupun sebenarnya nggak ada yang lancar 100% ya, tapi acaranya lancar dan sukses dari awal sampai akhir. Pastinya karena kayak kita bisa dapat modal-modal yang berkualitas, tapi bukan berarti dari ajang lain tidak berkualitas. Mungkin karena di UIFW ini terbuka buat umum, jadi jangkauannya lebih luas, jadi lebih diverse yang masuk gitu loh. Jadi ya pilihan-pilihannya lebih banyak gitu. Jadi itu juga yang kenapa kita mau stay sama UIFW, dan UIFW juga membuktikan bahwa setiap tahun semakin bagus dan improve the hard work. Merdeka. Oke, sebenarnya Two Icons itu adalah salah satu agensi yang senang banget namanya mencari bakat-bakat baru gitu. Selain sama UIFW, kita juga ada bekerja sama kompetisi kampus lainnya. Tapi kenapa nih sama UIFW? Pertama, memang UIFW itu platform wadah yang sangat-sangat luas, yang bisa mencakaunya itu jangkauannya tuh luas banget, bisa se-Indonesia karena tidak terbatas dari anak UI kan. Karena tuh ada beberapa yang ngira UIFW itu ternyata buat anak UI, ternyata kan enggak gitu. Ternyata ternyatanya UIFW itu bisa mencangkup banyak sekali peserta yang bisa join di model hunt. Dan kemudian kayak yang gue lihat tuh anak-anak UIFW ini persiapannya matang banget. Eksekusinya bagus, dan juga ya tidak bisa kita pungkiri kita banyak sekali mendapatkan wajah-wajah baru yang bagus dan juga diterima di industri ini. Contohnya itu kita ada Helen Yu, dia itu ikut UIFW tahun 2020 bareng Two Icons. Tahun lalu itu ada Angel Matovani, siapa lagi ya, banyak banget ya kita dapat model-model bagus dan diterima di industri. Itu yang paling susah kan, dapat model banyak tapi tidak diterima industri itu agak susah. Tapi kita bersyukurnya dari kurasi yang kita lakukan, dibantu oleh banyak pihak, kita punya kurasi yang bagus dan akhirnya diterima di industri. Jadi menurut gue ya UIFW salah satu acara yang memang layak untuk diperhitungkan. Oke, Kak Ed banget nih, silakan. Karena Two Icons juga udah 3 tahun ya Pak ya, 3 kali sama UIFW. Wishesnya adalah semoga tahun ini dan mungkin tahun-tahun mendatang acara UIFW-nya juga semakin solid, semakin bagus, which is terbukti, dan kita juga bisa dapat modal-modal buat meramaikan kancah dunia. Kancah Dunia fashion dan Indonesia. Untuk UI Fashion Week, semoga acaranya lancar dari awal sampai akhir, terus akhirnya berbuah menemukan bibit-bibit unggul baru dalam yang bisa berkontribusi dalam wadah fashion Indonesia. Semoga tahun ini UI Fashion Week bisa kembali menelurkan model-model potensial di masa depan, karena aku tahu ada beberapa yang memang sudah lahir dari UI Fashion Week gitu. Banyak talenta-talenta baru yang bisa diasah oleh Two Icon untuk jadi model yang profesional di masa-masa depan. Untuk UI Fashion Week, harapan aku supaya UI Fashion Week itu juga bisa berkembang, bisa menjadi sarana untuk
orang-orang di luar sana, mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang mungkin mereka punya potensi di dalamnya, tapi mereka juga kayak punya talenta untuk jadi model, untuk jadi melakukan aktivitas di bidang-bidang seni lainnya. Dan aku juga berharap supaya We Fashion Week makin besar dan juga semakin berguna nantinya. Cuan-cuan. Keluarga kedua. Seru, keren. Stay fabulous. Selalu menjadi inspirasi. Untuk adik-adik, sih, emang gue udah tua ya. Ya untuk teman-teman yang berminat untuk modeling, ajang UI Fashion Week ini menurut gue beneran kayak portal, salah satu lah gerbang portal untuk masuk ke dalam industrinya, karena di dalamnya nanti pasti akan dimentor dan kalian akan literally ditransform dari wannabe to a real one gitu. Jadi join aja, nggak bakalan nyesel. Oke, buat teman-teman di sini, adik-adik yang nggak cuma di Jakarta, yang dimanapun kalian berada, ikutan UWP Model Hunt 2024. Karena apa? Karena ini adalah salah satu platform yang menurut gue dan gue yakini tepat buat kalian yang ingin menjadi model profesional, karena kalian akan bertemu dengan orang profesional dan kalian bisa akan merasakan nanti bertemu dengan model-model itu icons, teman-teman dari UFW yang akan nge-coaching kalian, yang akan menjadikan kalian dari zero menjadi hero di industri. Hai, untuk anak-anak muda yang pengen banget untuk mendalami dunia fashion dan modeling, kalian bisa banget nih ikutan UI Fashion Week Model Hunt 2024. Teman-teman yang di sana yang lagi nonton, yuk ikutan UI Model Hunt Fashion Week, benar ya? Oh iya, Model Hunt. Oke. Ayo teman-teman yang di sana, yang di luar sana yang lagi nonton, ayo ikutan UI Fashion Week Model Hunt, di mana kamu bisa kasih lihat bakat kamu, kasih lihat potensi kamu di masa depan. Nanti kamu jadi model profesional bersama Two Icon. Buat kalian yang punya mimpi untuk menjadi model, menurut gua UIFW itu adalah tempat step awal yang bisa kalian cukup pikirkan, karena itu menurut gua kalian akan menemukan teman-teman baru, itu yang paling penting. Kedua, kenalan baru, pengalaman baru juga termasuk. Jadi menurut gua, ini kalau ada yang mikir nggak pede, tai kucing lah, udah gas dulu aja. Itu nanti urusan belakangan ya. Pokoknya buruan daftar, klik di sini. Kalau enggak, sini nih, bukan sini berarti. Itu kan sini berarti.